Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Adilah. Saya dari kelas 002 reguler C, Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang, Serang, dengan NIM 231090300158. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar isometrik. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu gambar isometrik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang gambar teknik. Pengertian gambar teknik. Gambar teknik merupakan salah satu sarana komunikasi yang dilakukan dalam bentuk bahasa gambar. Gambar teknik adalah gambar yang di dalamnya membuat simbol, notasi, garis, dan tulisan yang bersifat tegas. Di dalamnya menganut aturan keteknikan yang telah disepakati secara bersama. Bahasa gambar berisi norma-norma keseragaman gambar. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara profesi yang berbeda dan bentuk menghindari kesalahpahaman dalam penyelesaian bentuk gambar teknik. Fungsi dan ciri gambar teknik: menyampaikan informasi, mendokumentasikan dan menyimpan data, menuangkan dan mengembangkan ide, menyampaikan informasi. Gambar teknik berfungsi menyampaikan informasi secara detail kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat tentang sebuah rancangan objek. Gambar teknik juga dapat digunakan sebagai rujukan jika diperlukan perbaikan atau tindakan lain yang membutuhkan data asli. Menuangkan dan mengembangkan ide. Gambar teknik pada tahap awal merupakan sarana bagi pembuatnya untuk menuangkan gagasan tentang sebuah objek, sehingga gambaran ide yang bersifat abstrak dapat menjadi jelas, nyata, dan mendetail dalam sebuah gambar teknik. Ciri-ciri gambar teknik: mempunyai skala tercantum di dalamnya, mempunyai dimensi, mempunyai detail dari gambar utama, terdapat perbedaan garis yang mempunyai arti tersendiri dalam setiap item pada gambar, mempunyai nama tersendiri, mempunyai keterangan dan spesifikasi pada bagian elemen tertentu. Sebelum saya menjelaskan, tujuan saya berpresentasi untuk memberikan informasi mengenai gambar isometrik untuk mengenal lebih jauh tentang fakta dan ciri gambar isometrik, membangkitkan inspirasi dan motivasi agar pendengar memahami isi dari presentasi saya. Sejarah gambar isometrik. Gambar isometrik berasal dari bahasa Yunani isometro yang berarti ukuran yang sama. Hal ini karena sudut antara sumbu X, Y, dan Z semuanya 120 derajat adalah bentuk perspektif aksonometri. Dengan kata lain, semua garis wajah digambar pada sudut yang sama. Keuntungan menggambar dengan cara ini adalah suatu objek dengan bebas diputar, diposisikan ulang, dan diorientasi ulang tanpa menggambar ulang. Juga tidak ada perubahan pengertian skala ketika suatu benda digerakkan maju atau mundur. Dengan teknik menggambar lainnya seperti tampilan perspektif, miring, denah, atau dimetris, tidak mungkin menggunakan kembali item yang sudah digambar. Mereka perlu menggambar ulang. Sejarah gambar isometrik. Profesor William Ferris, Universitas Cambridge adalah orang pertama yang menerapkan aturan menggambar isometrik. Ketika ia menerbitkan makalahnya On Isometric Perspective pada tahun 1822. Oleh karena itu, ia sering dikutip sebagai pencipta ilustrasi isometrik. Namun, gambar isometrik dan aksonometri sudah menjadi hal yang lumrah jauh sebelum ini. Teknik ini biasanya ditemukan dalam seni Tiongkok kuno. Sepanjang sungai selama Festival Qingming adalah contoh terkenalnya. Pengertian gambar isometrik. Teknik gambar isometrik
atau isometric drawing merupakan salah satu bentuk gambar 3D menggunakan sudut 30 derajat. Istilah isometrik sendiri diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti ukuran yang sama. Hal ini karena sudut antara X, Y, dan Z semuanya 120 derajat dalam bentuk perspektif aksonometrik. Dengan kata lain, garis-garis wajah semuanya digambar dengan sudut yang sama. Garis isometrik adalah jenis gambar aksonometri sehingga skala yang sama digunakan setiap sumbu untuk menghasilkan gambar yang tidak terdistori. Selain gambar isometrik, ada juga gambar proyeksi isometrik. Keduanya merupakan istilah yang berbeda. Gambar isometrik memiliki ukuran yang sama persis dengan objek yang digambar. Sementara gambar proyeksi isometrik memiliki ukuran yang lebih kecil, kira-kira berkurang 25% dari gambar aslinya. Gambar proyeksi dibuat seperti hasil potret kamera, namun pada isometric drawing dipakai cara mempresentasikan objek 3 dimensi dengan mengikuti pengukuran yang akurat. Kemudian, hasil visualnya tampak lebih menarik dan mudah dipahami karena ada penambahan unsur kedalaman yang tidak dimiliki desain 2 dimensi. Objek nantinya akan tampak seolah-olah dilihat dari atas dari satu sudut, dengan sumbu ditetapkan dari titik sudut ini. Gambar isometrik dimulai dengan satu garis vertikal di mana 2 titik ditentukan. Setiap garis yang ditetapkan dari titik-titik ini harus dibangun pada sudut 30 derajat. Jadi, bisa dikatakan bahwa gambar isometrik adalah representasi dari 3 dimensi dari bangunan, objek, ruangan, atau desain pada permukaan 2 dimensi yang hasil akhirnya tidak terdistorsi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerdekan sumbu yang sama. Manfaat gambar isometrik. Gambar isometrik sangat berguna bagi desainer, khususnya arsitek, desainer dan insinyur industri dan interior, karena memiliki sejumlah kelebihan dan manfaat. Antara lain, isometric drawing sangat ideal untuk menyesuaikan ruangan, produk, dan struktur suatu objek. Dapat dengan bebas diputar, diposisikan ulang, dan diorientasikan ulang tanpa menggambar ulang. Memudahkan komunikasi agar dapat mengurangi kesalahpahaman dan meminimalisir kesalahan dalam penafsiran gambar. Bisa digunakan untuk menguji ide desain yang berbeda dengan cepat. Dalam sistem pencarian jalan di museum atau galeri, peta dinding isometrik dapat menunjukkan kepada pengunjung di mana mereka berada di dalam gedung, apa yang terjadi di tempat lain, dan bagaimana cara berkeliling. Beberapa infografis terbaik menggunakan proyeksi isometris untuk memungkinkan karena menampilkan lebih banyak informasi daripada yang dimungkinkan dalam gambar 2 dimensi. Beberapa desain logo juga menggunakan pendekatan ini untuk menciptakan dampak. Digunakan sebagai referensi tempat mengungkapkan bagian produk yang mungkin tersembunyi atau internal. Pengaplikasian gambar isometrik. Jika kalian ingin menggambar menggunakan teknik isometrik, tidak harus memakai software yang canggih. Cukup memakai Adobe Illustrator dengan pemahaman seputar geometri dasar saja. Mengaplikasikannya, isometric drawing dalam industri desain dengan arsitektur, yaitu dalam pembuatan denah dan peta. Tak hanya dimunculkan dalam penampilan 2 dimensi, kalian juga bisa menerapkan teknik ini untuk membuat peta isometrik. Peta ini hanya menunjukkan jalan utama dan landmark untuk membantu orang mengorientasikan diri mereka sendiri.
Dengan metode isometrik akan tercipta perspektif yang unik dari peta atau denah lantai yang dibuat. Orang-orang pun akan mudah memahami denah atau peta dibandingkan gambar dua dimensi. Profesor William Ferris, Universitas Cambridge adalah orang yang pertama yang menerapkan aturan untuk menggambar isometrik ketika dia menerbitkan makalahnya yang berjudul On Isometric Perspective pada tahun 1822. Gedung Spectrum di London. Ilustrator dan direktur seni Mouko membuat peta isometrik ini untuk mewakili area di sekitar gedung Spectrum in London. Gambar ini menunjukkan jalan utama dan landmark untuk membantu orang mengorientasikan diri mereka sendiri. Desain ini dibuat sebuah artikel di The California Sunday Magazine yang berjudul The Tech Revolt dan mengeksplorasi aktivisme politik di industri teknologi. Di dalamnya, ilustrator Tim Cook menggunakan proyeksi isometri sebagai cara mengungkapkan cara kerja bagian blok kantor Silicon Health. Isometric Cycle. Isometric Cycle (MCSH) merupakan adalah raja menggunakan proyeksi isometrik dalam karya seninya, menggunakan geometri paralelnya untuk mengembangkan tangga yang membingungkan yang tidak mengarah kemana-mana akan sangat familiar kebanyakan orang. Dalam Circle 1938, jelas terlihat bagaimana gambar isometrik masuk ke dalam karyanya, mulai dari pola di lapangan hingga menggunakan kubus yang berubah menjadi undakan sebenarnya. Masih banyak contoh gambar isometrik yang ditemukan dalam keseharian, salah satunya di dalam game seluler terkenal Farmville, yang sering menggunakan teknik isometrik karena objek yang digambar secara isometrik lebih mudah dibuat menggunakan sedikit daya komputasi dan sedikit daya baterai. Berikut adalah contoh gambar isometrik dalam game. Proyeksi isometrik dibagi menjadi dua jenis, proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi vektorial. Proyeksi vektorial adalah salah satu jenis proyeksi yang digunakan pada gambar teknik. Fungsi proyeksi vektorial adalah untuk mengembangkan benda tiga dimensi pada sebuah bidang. Dua dimensi, hal yang diperlukan agar gambar dapat mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pelaksana sehingga benda yang dibuat sudah sesuai dengan rencana. Untuk mendapatkan gambar benda tiga dimensi pada sebuah bidang datar, maka proyeksi vektorial terdiri dari beberapa jenis. Setiap jenis proyeksi vektorial memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan setiap jenis proyeksi vektorial berdasarkan kebutuhan pada gambar teknik. Setiap jenis proyeksi vektorial memiliki aturan gambar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara membuat proyeksi vektorial harus berdasarkan aturan. Hal ini bertujuan agar proyeksi vektorial yang digambar mampu menggambarkan benda tiga dimensi secara nyata. Pada umumnya, proyeksi vektorial dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal. Mari kita bahas lebih lanjut tentang proyeksi vektorial. Fungsi proyeksi vektorial. Fungsi proyeksi vektorial pada gambar adalah untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai benda yang memiliki tiga dimensi menjadi dua dimensi pada suatu bidang, sehingga dalam proses penggambaran menjadi jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan. Jenis-jenis proyeksi vektorial. Ada beberapa macam proyeksi vektorial, antara lain adalah proyeksi isometri, proyeksi dimetri, proyeksi trimetri, proyeksi miring.
Dari gambar 1 sampai 4 merupakan proyeksi paralelogram, yaitu bahwa garis-garis sejajar pada gambar akan tetap merupakan garis-garis sejajar dan tidak akan pernah bertemu pada satu titik. Dan untuk nomor 5, garis-garis sejajar pada gambar perspektif akan bertemu pada suatu titik yang disebut titik lenyap atau titik hilang. Selain dua hal tersebut, dalam gambar teknik dikenal juga proyeksi aksometri. Dalam proyeksi aksonometri, sebuah objek digambar secara 3 dimensi dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala pembedakan yang sudah diatur dan ditetapkan sebelumnya. Gambar aksonometri biasanya dipergunakan untuk menjelaskan detail-detail struktur maupun arsitektur gambar perencanaan sebuah bangunan. Yang termasuk gambar proyeksi aksonometri adalah proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan proyeksi trimetri. Terdapat dua macam proyeksi yang dikenal dalam menggambar teknik, yaitu proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal. Jenis proyeksi isometri adalah suatu proyeksi yang mempunyai perbandingan panjang ketiga sumbunya X, Y, dan Z adalah 1:1. Jarak antara sumbu membentuk sudut 120 derajat dan besar sudut dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y terhadap garis mendatar adalah 30 derajat. Berikut di samping adalah contoh gambar yang sesuai. Proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri mempunyai perbandingan panjang antara ketiga sumbunya X, Y, dan Z adalah 1:1/2:1. Sudut yang dibentuk sumbu X dengan garis mendatar sebesar 7 derajat atau perbandingan 1:8 dengan panjang sisinya A, sedangkan sudut antara sumbu Y dengan garis mendatar sebesar 40 derajat atau perbandingan 7:8 dengan panjang sisinya 1/2A dan tinggi sisinya A. Berikut adalah contoh gambar yang sesuai. Proyeksi trimetri, kemiringan kedua sisinya berbeda. Satu sisinya mempunyai perbandingan 1:11 dengan panjang 1/10A, sedangkan kemiringan sisi yang lainnya mempunyai perbandingan 1/3 dengan panjang sama dengan A dan tinggi sisinya sama dengan A. Proyeksi miring. Proyeksi miring, sumbu X berhimpit pada garis mendatar dan sumbu Y membentuk sudut 45 derajat terhadap garis mendatar. Skala pada proyeksi miring yaitu sumbu X sama dengan 1:1 dan sumbu Y sama dengan 1:2, sedangkan sumbu Z adalah 1:1. Berikut contoh gambar yang sesuai. Gambar perspektif. Gambar perspektif adalah metode menggambar sebuah objek secara 3 dimensi pada sebuah bidang gambar, sesuai dengan penglihatan mata terhadap objek. Pada sebuah gambar perspektif, garis-garis sejajar akan bertemu pada suatu titik yang disebut titik lenyap atau titik hilang. Titik lenyap adalah titik akhir dari penglihatan mata dalam gambar perspektif. Oleh karena itu, pada gambar perspektif, sebuah objek semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Berikut di samping adalah contoh dari gambar perspektif. Gambar perspektif A dan B. Perspektif titik A dan B pada gambar 5 di atas merupakan titik hilang atau titik lenyap garis AB. Adalah garis horizon. Garis-garis vertikal pada objek yang digambar sebenarnya mempunyai tinggi yang sama,
Tetapi pada gambar perspektif terlihat seolah-olah garis yang letaknya semakin jauh dari mata yang terlihat semakin kecil. Berikut di samping adalah contoh gambar perspektif A dan B. Cara membuat proyeksi vektorial. Seperti yang kita ketahui, proyeksi isometri merupakan proyeksi vektorial yang membentuk sudut pada garis sumbu X dan Y sebesar 30 derajat pada garis sumbu. Ciri-ciri proyeksi isometri sebagai sudut yang dibentuk dari sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis-garis lurus sebesar 30 derajat, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 120 derajat. Panjang sumbu masing-masing baik X, Y, dan Z memiliki panjang atau skala 1:1 dengan gambar. Untuk cara proyeksi isometrik, perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan proyeksi yang membentuk sudut pada garis X dan Y sebesar 7 dan 10 derajat. Pada garis sumbu, ciri-ciri proyeksi dimetri sebagai berikut. Sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 7 dan 40 derajat. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 133 derajat. Panjang sumbu masing-masing baik X mempunyai skala 1:1, sumbu Y mempunyai skala 1:2, dan sumbu Z mempunyai skala 1:1. Untuk cara membuat proyeksi gambar dimetri, perhatikan gambar di samping. Proyeksi miring atau proyeksi obliku adalah proyeksi yang dikenal salah satu proyeksi vektorial yang membentuk sudut X dan sumbu Y sebesar 0 dan 45 derajat pada garis sumbu. Ciri-ciri proyeksi miring atau proyeksi oblik berikut. Sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis-garis sumbu sebesar 0 dan 45 derajat. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 135 derajat. Panjang sumbu masing-masing baik sumbu X mempunyai skala 1:1, sedangkan sumbu Y mempunyai skala 1:2 dan sumbu Z merupakan 1:1. Perbandingan dengan ukuran benda yang asli. Untuk membuat gambar proyeksi miring atau oblik, perhatikan gambar di samping. Proyeksi perspektif adalah salah satu proyeksi vektorial yang menggunakan titik-titik hilang untuk mendapatkan perspektif secara visual dengan cara membuat sebuah objek terlihat pada mata berdasarkan sifat spesial atau dimensi serta posisi mata relatif terhadap objek. Hal ini menyebabkan gambar terlihat seperti nyata. Namun untuk gambar teknik, proyeksi perspektif jarang digunakan. Proyeksi perspektif terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, proyeksi perspektif satu titik hilang. Yang kedua, proyeksi perspektif 2 titik hilang. Dan yang ketiga, proyeksi perspektif 3 titik hilang. Untuk membuat cara proyeksi perspektif, berikut adalah gambar di samping. Tadi sudah saya jelaskan tentang proyeksi vektorial, jenis, ciri, dan tata cara pembuatan yang sederhana. Saat ini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah salah satu teknik menggambar pada bidang otomotif. Fungsi proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang di bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya atau garis-garis yang memproyeksikan benda-benda terhadap bidang proyeksi.
Proyeksi sendiri merupakan sebuah gambaran dari benda nyata maupun yang masih menjadi khayalan atau lukisan yang menggunakan garis-garis pandangan pada suatu bidang datar atau bidang yang digambar. Oleh karena itu, proyeksi ortogonal digunakan untuk mewujudkan benda dalam bentuk gambar yang diperlukan. Hal ini sebenarnya sama dengan proyeksi vektorial. Proyeksi ortogonal memiliki fungsi untuk memperjelas informasi gambar sehingga gambar-gambar benar seperti benda nyata. Proyeksi ortogonal tidak menggambarkan benda dari 3 dimensi secara nyata apabila hanya satu proyeksi saja. Oleh karena itu, untuk bisa menggambarkan benda secara utuh, maka diperlukan beberapa proyeksi dan penambahan bidang proyeksi apabila diperlukan. Untuk menghasilkan gambar yang nyata, maka terdapat beberapa jenis proyeksi ortogonal. Berikut kita akan membahas jenis-jenis proyeksi ortogonal. Fungsi proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal memiliki fungsi pada gambar teknik yang menggambarkan benda 3 dimensi pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Gambar proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya atau garis-garis yang memproyekasikan benda-benda terhadap bidang proyeksi. Ini adalah contoh jenis-jenis proyeksi ortogonal berdasarkan benda yang diproyeksikan. Yang pertama adalah proyeksi ortogonal sebuah titik. Di samping adalah contoh gambar dari proyeksi ortogonal sebuah titik. Yang kedua, proyeksi ortogonal sebuah garis. Dan di samping adalah contoh yang benar untuk proyeksi ortogonal sebuah garis. Yang ketiga, ada proyeksi ortogonal sebuah bidang. Di samping adalah contoh yang benar untuk proyeksi ortogonal sebuah bidang. Yang keempat adalah proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Dan di samping adalah contoh yang benar untuk proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Proyeksi ortogonal berdasarkan pandangan atau proyektornya. Berdasarkan proyektornya atau pandangannya, proyeksi ortogonal terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan pandangannya ada 2 jenis, yaitu proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa dan proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Cara membuat proyeksi ortogonal. Dalam membuat proyeksi ortogonal sebenarnya sangat mudah. Berikut adalah contoh dan cara membuat proyeksi ortogonal. Mari di sini kita bahas tentang proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1. Proyeksi Eropa merupakan salah satu jenis proyeksi ortogonal atau lebih dikenal dengan proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Pada proyeksi Eropa, letak proyeksi terbaik dengan arah atau posisi pandangnya. Untuk mempermudah ingatan tentang proyeksi Eropa, kuncinya bahwa objek benda terletak antara orang yang melihat dengan bidang proyeksi. Dalam memproyeksikan suatu benda seolah-olah didorong menuju bidang proyeksi. Suatu balok yang dipotong tidak beraturan terletak di antara pengamat dan bidang proyeksi. Dalam proyeksi Eropa, maka balok mempunyai bidang segi 4 sama sisi. Hal ini didapatkan garis dengan cara menarik garis-garis ke bidang proyeksi. Untuk mendapatkan pandangan yang benar, mewakili benda aslinya, maka dapat digunakan 3 posisi proyeksi sekaligus, yaitu bidang depan, bidang atas, dan bidang samping. Namun, pada proyeksi Eropa secara lebih lengkap, yaitu pandangan depan tetap dan pandangan kiri merupakan bagian kanan, pandangan kanan merupakan bagian kiri, dan pandangan atas merupakan pandangan bawah. Berikut adalah cara membuat proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1 dengan benar.
Yang kedua adalah proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3. Proyeksi Amerika atau yang lebih dikenal dengan proyeksi kuadran 3 merupakan salah satu jenis proyeksi ortogonal. Pada proyeksi Amerika, terletak proyeksi sesuai dengan arah atau posisi pandangannya. Pada proyeksi Amerika sendiri, penggunaannya lebih rasional serta mudah dipahami. Atas dasar inilah, proyeksi Amerika lebih banyak digunakan pada negara pantai laut Pasifik seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Indonesia, untuk lebih mudahnya, proyeksi Amerika sebagai bayangan yang menembus suatu bidang. Oleh karena itu, pada proyeksi Amerika tidak menjadi pengembalikan atau penukaran pandangan. Pandangan atas merupakan bagian atas, dan pandangan bawah merupakan bagian bawah. Pandangan depan merupakan bagian depan, pandangan belakang merupakan pandangan belakang, pandangan samping kiri merupakan bagian kiri, serta pandangan samping kanan merupakan bagian kanan. Berbeda dengan proyeksi Eropa, ini tetap sama, sedangkan Eropa menjadi proyeksi yang terbalik-balik pandangannya. Berikut adalah cara untuk membuat proyeksi Amerika dengan singkat dan benar. Perbedaan proyeksi Amerika dan Eropa. Pada penggunaan proyeksi ortogonal, pada gambar teknik yang paling banyak digunakan yaitu dengan proyeksi Amerika. Hal ini terjadi karena proyeksi Amerika memiliki beberapa kelebihan. Berikut merupakan perbedaan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Bentuk benda dapat dibayangkan secara langsung dengan melihat posisi depan sebagai patokan. Gambar mudah dibaca dan tidak terjadi perselisihan. Memudahkan dalam membaca ukuran-ukuran benda asli, memudahkan dalam proyeksi tambahan. Sekarang mari kita bahas cara menggambar isometrik dengan metode lingkaran. Ini adalah cara alternatif menggambar lingkaran isometrik. Hal ini memerlukan kompas, peralatan menggambar biasa seperti persegi 30 derajat. Beberapa orang menganggap teknik ini lebih cepat daripada teknik membuat metode koordinat. Yang pertama, gambarlah sebuah persegi isometrik seperti contoh gambar di samping. Yang kedua, buatlah bagian sisi menjadi 2, seperti gambar di samping. Dan yang ketiga, gambarlah dari pojok kanan atas masing-masing titik tengah. Sudah ditunjukkan seperti gambar yang di samping. Dan yang keempat, gambarlah dari sudut bawah ke masing-masing titik tengah. Di samping adalah contoh gambar yang benar. Nomor 5, beri nomor pada setiap kompas. Misalkan 1, 2, 3, atau 4. Di samping adalah contoh gambar yang benar. Yang keenam, gambarlah busur menggunakan kompas dengan pusat 1 dan 2. Dan yang ketujuh, gambarlah busur menggunakan kompas 3 dan 4 lengkapi lingkaran isometrik. Teknik yang sama digunakan untuk menggambar lingkaran isometrik. Dalam posisi 3 dimensi, apapun penandaannya dapat ditunjukkan di bawah ini. Di bawah ini adalah gambar yang benar, adalah contoh gambar isometrik. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh cara menggambar silinder dengan teknik isometrik. Mulailah dengan menggambar garis tengah vertikal diikuti dengan 2 lingkaran isometrik. Kemudian gabungkan kedua lingkaran isometrik tersebut dengan garis vertikal seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hapus garis-garis persegi yang tidak diperlukan dan telusuri garis-garis silinder dengan pensil tajam. Di bawah ini adalah contoh yang sangat jelas untuk menggambar silinder dengan teknik isometrik. Selanjutnya mari kita bahas cara membuat gambar isometrik dengan bidang miring. Gambar nomor 1 adalah denah bangunan yang digambar pada denah miring. Dan nomor 2 adalah interior gambar denah miring. Pada gambar denah miring,
denah dapat dijadikan dasar gambar. Kemudian, benda dapat ditinggikan secara vertikal. Penting untuk menjaga dimensi ruangan sesuai gambar. Hal ini dilakukan dengan membuat dimensi setiap objek yang benar-benar mewakili skala dan kemudian menggambarkannya menggunakan penggaris skala. Gambar denah memutar denah lantai 45 derajat, dalam beberapa kasus 30 atau 60 derajat tergantung pada denahnya. Semua benda, furnitur, dan lain-lain. Kemudian akan diproyeksikan secara vertikal untuk menjadikannya 3 dimensi dan miring. Ini yang ketiga adalah contoh bidang miring. Interior dasar bangunan digambar secara isometrik. Di sini terlihat bagaimana garis horizontal pada bidang lebar dan kedalaman ditunjukkan pada sudut 30 derajat horizontal. Gambar isometrik tampak sedikit lebih terdistorsi tetapi berfungsi lebih baik dalam banyak kasus. Gambar nomor 4 adalah suatu benda secara isometrik. Gambar isometrik sekali lagi mengharuskan denah lantai diproyeksikan secara vertikal. Kali ini dengan sumbu bidang tanah digambar pada 30 derajat yang membuat gambar ini tampak sedikit terdistorsi. Semua elemen dalam denah yang sejajar dengan bidang tanah akan digambar sudut dengan 30 derajat. Tadi adalah beberapa cara menggambar isometrik dengan cara manual. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat gambar isometrik di aplikasi AutoCAD. Yang pertama, jalankan Command DS Setting, kemudian Enter. Yang kedua, muncul kontak dialog Drafting Setting, kemudian pada tab Snap and Guard, ubah Snap Type Guard Snap menjadi Isometric Snap. Lalu klik OK untuk keluar kontak dialog. Selanjutnya, pastikan Ort Mode aktif pada status toggle di bawah. Jika belum, klik F8 untuk mengaktifkannya. Yang keempat, pilih Isopline top klik dengan klik toggle pengaturan ISO Draft seperti gambar di bawah ini. Kalian juga bisa mengklik F5 untuk mengaktifkannya dan merubah-rubah pengaturan isopline tersebut. Yang kelima, jalankan Command Line. Kemudian Enter, buat garis kotak seperti gambar sederhana di bawah ini. Yang selanjutnya, buat garis vertical line. Perhatikan gambar di atas. Ketika Anda membuat gambar vertikal menggunakan line, justru arah garisnya malah ke samping atau horizontal. Oleh karena itu, tekan F5 untuk merubah isopline. Setelah itu, arahkan ke bawah, maka garis line kini dapat diubah secara vertikal ke bawah. Cara yang ketujuh, lakukan sampai semua sudut membentuk garis, seperti contoh gambar di bawah ini. Yang kedelapan, buat garis-garis penutup di bagian bawah agar membentuk kubus menggunakan line. Di bawah ini adalah contoh garis kubus yang benar. Perhatikan gambar di atas. Saat membuat gambar horizontal menggunakan line, garis malah memanjang secara vertikal. Maka dari itu tekan F5 untuk merubah isopline-nya. Setelah itu arahkan ke samping pada endpoint secara garis berikutnya sampai selesai menutup semua sudut. Di bawah ini adalah contoh gambar yang benar. Sekarang gambar isometrik sudah dibuat. Gambar tersebut merupakan gambar 2 dimensi, akan tetapi tampilannya seperti objek 3 dimensi. Saat kalian membuat gambar isometrik, ketika kalian tidak bisa memproyeksikan garis menuju arah yang seharusnya, tekan F5 atau F5 untuk mengubah-ubah pengaturan isopline-nya sampai garis bisa diarahkan sesuai keinginan. Ini adalah contoh soal tentang proyeksi isometrik. Nomor 1, apa perbedaan antara gambar isometrik dan proyeksi isometrik? Jawabannya adalah
Gambar isometrik memiliki ukuran yang sama persis dengan objek yang digambar, sementara proyeksi isometrik memiliki ukuran lebih kecil kira-kira 25% dari gambar aslinya. Yang kedua adalah jelaskan ciri-ciri penggambaran proyeksi isometri. Yang pertama, sudut yang digunakan kedua sisi miringnya adalah 30 derajat dengan panjang tetap atau sebanding dengan ukuran sebenarnya. Sudut untuk rusuk tegak adalah 90 derajat dengan panjang tetap atau sebanding dengan sebenarnya. Pengubahan orientasi crosshairs isometrik. Buat garis penutup di bagian bawah agar membentuk kubus menggunakan line. Perhatikan gambar di atas. Saat membuat gambar horizontal menggunakan line, garis malah memanjang secara vertikal. Maka tekan F5 untuk mengubah isoplane-nya. Setelah itu arahkan ke samping pada endpoint garis berikutnya sampai selesai menutup semua sudut. Sekarang, gambar isometrik sudah selesai dibuat. Gambar isometrik tersebut merupakan gambar 2 dimensi. Akan tetapi, tampilannya seperti objek 3 dimensi. Ciri-ciri penggambaran secara isometri adalah pengubahan orientasi crosshairs isometrik. Menggambar suatu bentuk isometrik dimungkinkan tanpa harus selalu mengubah sudut crosshairs. Namun demikian, proses penggambaran akan lebih mudah dan lebih cepat jika sudut crosshairs disejajarkan dengan sumbu isometrik. Kapan saja style snap isometris diaktifkan, selalu tekan F5 atau kombinasi tombol Ctrl+I dan crosshairs akan segera berganti ke bidang berikutnya. Gambar sisi kiri isopline left dari suatu kontak isometris gambar proyeksi 4. Elips isometris. Penempatan suatu elips isometrik pada suatu objek sangat mudah dalam AutoCAD. Suatu elips ditetapkan secara otomatis pada bidang isopline aktif. Untuk menggunakan perintah elips, klik tombol elips pada toolbar, Draw, pilih Axis, dan dari menu elips yang terdapat dalam menu pull down, Draw, atau Enter IL atau elips pada baris perintah. Pertama, ketika perintah elips diawali, prompt berikut akan tertayang spesifikasi axis endpoint of elips or spesifikasi center of isocycle. Klik suatu titik versi radius of isocircle or orientasi lingkaran isometrik elips pada bidang isometrik, jangan pilih opsi center. Metode ini akan tidak mengizinkan Anda menggambar isocycle. Untuk memilih isocycle, klik titik tengah lalu pilih radius atau diameter. Selalu periksa posisi isopline sebelum penempatan suatu elips pada gambar. Ada 3 posisi yang ditetapkan dalam pengambilan elips garis sumbu teknik. Terdapat teknik 2 dimensi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah gambar isometrik memang sudah mulai umum digunakan dalam desain konstruksi, khususnya untuk membantu orang awam agar bisa memenuhi desain. Dari gambar desain 2 dimensi kemudian dibuat menjadi 3 dimensi agar mudah membayangkannya. Membuatnya juga sudah jauh lebih mudah dengan adanya aplikasi dan perangkat lunak yang bisa dimanfaatkan. Tinggal mempelajari simbol untuk menggambar yang dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.